250 lebih. Nah, ada 250 orang dari seluruh Indonesia, beragam latar belakang. Bahkan saat ini juga tadi ada saya lihat agak open camp sedikit. Tadi ada Pak Agus ya, mungkin sedang di kantor. Juga ada beberapa rekan-rekan yang lain yang sedang dalam perjalanan. Halo Pak Agus, terima kasih banyak Pak. Jadi kita hari ini akan berbicara ya, diskusi lebih jauh tentang apa itu blockchain. Tapi sebelumnya perkenankan kami dari Nauli Data untuk sedikit memperkenalkan sebenarnya apa itu Nauli Data dan kenapa kami bergerak untuk mengadakan kita bilang ini rembuk sore-sore ya, alias ngabuburit. Nah, kita ya. Oke, baik. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya. Oke, baik. Nah, di sini kita Nauli Data sebagai digital transformation vendor ya, yang mana kita di sini lebih banyak melakukan hal-hal yang memang berfokus kepada how to transform an organization to be digital. Jadi kenapa kita mengambil topiknya digital? Karena kita melihat di era 4.0 yang near to 5.0 ini, digital itu bukanlah sebuah support lagi, tapi sudah menjadi sebuah enabler. Semua hal-hal yang terjadi di dunia, apalagi after COVID-19 pandemic, ya kita tahu yang seberapa chaosnya dunia secara global, akhirnya bisa keep it back, bahkan jauh ya, before 100 years yang the last pandemic yang ada di dunia, itu jauh sekali kita bisa terhubung tetap dan ya saya bilang near normal ya, nggak normal banget, tapi near normal. Jadi kita bisa melakukan hal yang seperti biasa, kita bisa belanja, bisa makan, bisa kerja bahkan. Padahal kita nggak bisa bersentuhan langsung. Nah, itu kenapa? Karena kita dibantu oleh teknologi digital. Bahkan kita sekarang pun terbantu sekali dengan adanya teknologi digital. Jadi saya lihat ada yang sedang di Bali, ada yang sedang di Kalimantan, ada yang dimanapun. Kita bisa berada langsung pada satu tempat. Dan inilah yang kita akan dorong ya, supaya semua company, semua organisasi ini bisa leverage dengan baik, supaya dengan adanya digital bukan hanya kita meningkatkan kecepatan, tapi juga meningkatkan value yang bisa kita deliver. Jadi ya kita bilang bahwa Nauli Data saat ini memang banyak berfokus kepada hal-hal inovasi. Terbukti berbagai national dan multinational innovation yang kita sudah buat, dan kita banyak fokus kepada 6 hal yang berikut, seperti ada research, doing analytics, terus ada outsourcing the experts, kemudian kita menjalankan juga professional training, bahkan kita ada bootcamp yang training yang memang difokuskan untuk build talent, yang mana talent ini kita buat untuk memang kuat dalam global competition. Dan kemudian ada juga sistem development dan juga enterprise IT audit, yang mana ini saat ini dengan adanya audit kita akan tahu di mana dan apa yang memang we need to change. Jadi kita tahu kapan dan seperti apa yang akan kita ubah. Dan kemudian ya experience kita sudah berjalan di lebih dari 20 organisasi, 20 organisasi yang berupa baik itu government, company, dan juga BUMN, dan juga global institution. Ya, kalau mungkin kita lihat seperti kita pernah di Kementerian Keuangan, pernah di Badan Intelijen, ya, di beberapa top BUMN, kita sudah doing main innovation ya, terutama bagaimana kita menciptakan solusi-solusi yang menarik supaya
apa masalah yang saat ini ada, seperti misalnya kita kesulitan untuk gathering customer, kita bisa buat produk-produk baru, kita bisa buat desentralisasi produk baru, dan lain sebagainya. Dan kemudian salah satu ya project yang pernah dan cukup ya kita bilang salah satu mercusuar project kita adalah satu data kesehatan dan satu data COVID-19 ya, yang mana ini dimulai saat 2020. Dan ini terbukti saat ini sejak mungkin 2 tahun, sejak 2020-2022 kita sudah bisa merasakan ya, mungkin 2020 2021 kita susah banget nih mau mudik gitu ya. Nah sekarang kan kelihatan dengan adanya big data, dengan adanya data science, dengan adanya software engineering yang baik, dan tentu saja ada IT sistem arsitektur yang baik. Nah ini yang kita dorong sehingga bisa menjadi solusi nasional, dan akhirnya kita bisa rasakan saat ini. Teman-teman saya yakin di sini banyak yang udah pada mudik ya. Nah, jadi yang udah pada mudik ya thanks to big data gitu. Jadi ya ini adalah salah satu yang kita sudah kerjakan dalam kurun waktu ya mungkin satu tahun 2 tahun ke belakang. Dan ya tim kita di sini ada saya sendiri ya sebagai principal consultant dan juga as a founder. Dan di sini kita ada beberapa tim juga ya, salah satunya expert alias mentor kita di sini adalah Mas Diki Arinal ya. Jadi kita di sini memang ngumpulin banyak tim ya yang berlatar belakang bidang, bahkan kita juga ada beberapa tim yang sudah levelnya MBA level. Ya, kita juga menjalankan some of training program. Ya, salah satunya di sini data science yang kita ada previous batch, kita sudah jalankan professional data science training, dan sekarang ada next batch ya. Yang batch kedua ini keduanya berjalan dalam 2 bulan saja, dan kita berusaha untuk mencetak global level standard dari seorang data science professional. Jadi kita belajar mulai dari data science, machine learning, BI, itu hanya dalam waktu 2 bulan tanpa perlu pengalaman sedikit pun. Jadi kalau teman-teman mau daftar, ini masih bisa, masih open. Dan yang nantinya akan kita buka adalah salah satunya blockchain program. Jadi blockchain program mungkin after Lebaran, gitu ya. Karena kita tahu blockchain sekarang tinggi banget, ya. Blockchain bahkan ada lebih dari 100 project blockchain yang ada di dunia, berbagai macam project, baik dari as a cryptocurrency sampai ke metaverse, yang mana ini menciptakan demand per tahunnya saja itu seorang blockchain developer itu di skala global itu setidaknya gajinya sampai 700 ya, mungkin sampai 750 sampai up to 1 miliar per tahun. Jadi mungkin sekitar 50 juta per bulan. Jadi itu secara global dan bisa kerja remote. Ya, itu yang akan kita build juga. Dan salah satunya di sini mentor kita Mas Diki ini ikut kompor-komporin juga ya. Nah, ini nantinya ada banyak hal yang perlu kita jelaskan ya tentang apa itu blockchain, tapi ini Mas Diki yang jauh lebih expert. Nah, ini kita nantinya bakalan denger ini, kita simak bareng-bareng apa sih yang akan diceritakan Mas Diki. Terutama Mas Diki akan menceritakan infonya tentang sejarah ini ya, bahkan sejarah kitab Nabi Musa. Nah, jadi kalau teman-teman rajin baca ini ya, rajin baca sejarah tentang agama-agama Abrahamik gitu ya, Islam, Kristen, Yahudi, nah itu nanti kita dengerin apa yang akan dijelaskan oleh Mas Diki. Oke, sekian dari kami Noli Data. Mari kalau teman-teman punya LinkedIn, punya Instagram, kita sering upload info-info menarik di sana. Yuk langsung aja di follow, dan ya kita bisa connect dan bisa sharing bareng. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan Mbak Yohana, dan silakan Mas Diki. Terima kasih banyak. Selanjutnya berarti ini apa ya, sesinya Mas Diki ya, sesinya Mas Diki. Oke Mas Diki, silahkan.
Mas Diki, kayaknya mic-nya ini nggak kedengeran, kayak kurang kedengeran suaranya ini. Kalau sekarang gimana? Udah kedengeran Mas, udah. Sekarang udah kedengaran belum? Udah kedengeran, tapi kayaknya suaranya masih kurang jernih. Analog stereo built-in audio setting. Halo, halo. Masih belum ada ya? Udah, Halo, udah jelas banget Mas. Udah. halo. Saya coba lift dulu ya. Sorry teman-teman, kayaknya ada kendala sedikit. Mungkin ada kendala sedikit ya pada jaringan atau device-nya Mas Diki. Kita tunggu sebentar ya. Terima kasih. Halo semuanya. Bisa kedengaran kah? Halo? Halo, halo. Halo Mas. Kedengar Mas. Iya, kedengeran tapi kayaknya suaranya ini volume suaranya masih agak kecil Mas. Halo, halo. Masih kurang ini, masih kurang besar Mas suaranya, volume suaranya Mas. Masih kurang jelas. Halo semuanya. Halo. Udah kedengaran Mas, sudah mantap banget ini. Belum ada yang kedengaran ya? Udah jelas Mas, udah jelas banget kedengaran. Mas Diki itu emang back sound-nya ya?
Mas itu kayaknya belum open mic, Mas. Masih kena mute gitu. Iya, mungkin bisa dibantu untuk unmute. Masih belum kedengaran? Sudah Halo? kedengaran Mas, sudah Oh ya, jelas. oke. Itu saya ada back sound, semoga nggak kedengaran ya. Baik, sekarang saya akan coba mulai ya. Lumayan waktunya udah habis untuk beberapa masalah teknis. Sekarang saya akan share desktop saat. Oke, semuanya udah bisa lihat ya saya rasa. Nah ini, terima kasih semuanya atas kesempatannya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang blockchain. Nah, tapi lebih khususnya lebih ke Bitcoin ya. Nah, di situ kita bisa lihat ada sebuah URL, Bitcoin Book, atau judulnya adalah Mastering Bitcoin. Nah, di situ dijelaskan semuanya yang akan saya jelaskan hari ini. Jadi misalkan hari ini waktunya nggak sempat, semoga hari ini adalah semacam inspirasi untuk lebih lanjut belajar sendiri di link itu ya. Nah, di sini juga akan saya sebarkan ininya slide-nya. Semoga para peserta juga bisa join ke slide ini untuk sekedar ngeliat-liat atau mungkin mempelajari kembali. Oke? Nah, Mastering Bitcoin. Nah, kita langsung masuk aja tentang blockchain. Jadi ada dua kata tentang blockchain. Kalau ada ini tidak bisa dirubah. Jadi, pada saat saya insert suatu data, maka data itu akan selalu seperti itu dan tidak ada pihak manapun yang bisa merubahnya. Tiba-tiba jadi. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, kemudian next-nya ya setelah immutable adalah desentralisasi. Nah, kita akan lihat apa itu desentralisasi. Nah, salah satu juga goal dari Bitcoin ya adalah secure. Jadi misalkan kita memiliki kekayaan 1 Bitcoin, 1 BTC. Nah, jadi yang kita harapkan adalah tidak mungkin kekayaan kita tanpa sepengetahuan kita tiba-tiba berkurang karena ada pihak lain yang berhasil mengambil kekayaan kita. Nah, itu juga salah satu goal dari Bitcoin. Juga udah Nah, sekarang kita akan ngomong tentang Bitcoin Network dulu ya. Jadi kita lihat di sini. BTW ini yang lain kelihatannya blurry nggak ya? Karena kalau di monitor saya ini jadi blurry, entah kenapa. Tapi terlepas dari blurry atau enggak, saya akan lanjut aja ya. Enggak. Nah, jadi di sini ada di dalam network Bitcoin ya, ada yang namanya wallet dan ada yang namanya kita sebut aja server atau node aja di sini. Jadi ada node dan node dan dengan node yang lain adalah peer to peer, di mana tidak ada satu node yang tersentralisasi. Ya, jadi masing-masing node itu levelnya sama, ya. Dan satu lagi, kita tadi mengatakan tentang desentralisasi. Ya, desentralisasi artinya adalah masing-masing node ini tidak dioperasikan oleh misalkan sebuah perusahaan yang namanya Bitcoin. Jadi masing-masing node ini yang menjalankan adalah orang yang tidak saling kenal gitu. Nah, sehingga tidak ada semacam centralized authority. Nah, gimana caranya membuat sebuah sistem pembayaran yang tidak ada
centralized authority seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan desentralisasi. Nah, sekarang kita akan langsung ke study case kita ya. Jadi study case kita adalah ada orang ini ya, dia sedang membeli kopi ya, kopi seharga 1,5 USD. Nah, di dalam blockchain ya, semua transaksi itu transparan. Artinya kalau kita klik ini ya, kita bisa lihat bahwa ini blurry ya di tempat saya. Jadi kita bisa lihat tentang transaksi-transaksi yang ada di Bitcoin. Nah, inilah transaksi yang dilakukan oleh cewek ini. Ada yang tahu siapa kira-kira cewek ini? Ya, hint-nya adalah biasanya nama ini sering dipakai untuk kripto ya. Kalau kripto biasanya orang suka menggunakan nama ini ya. Jadi orang ini namanya adalah Alice ya. Jadi Alice dia tinggal di Oxford. Alice ini adalah orang beneran dan dia ini adalah inspirasi bagi Alice in the Wonderland. Nah, jadi si Alice ini sedang membeli sebuah kopi seharga 1,5 USD. Nah, dalam kaitannya dengan membeli ini, kita akan melihat bagaimana cara kerjanya kok bisa ya, Bitcoin ini bisa desentralisasi, dan tadi kita bilang dia secure gitu ya. Nah, jadi kita akan kembali lagi ke sini. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu ada yang namanya address ya, Bitcoin address. Nah, sebelum kita ngomongin address, kita juga ngomongin tentang keys ya. Nah, di sini ada K kecil dan ada juga K besar. Oke. Nah, K kecil di sini saya akan menggunakan warna merah saja deh ya. Oke. Nah, K kecil di sini artinya adalah private key ya, K besar adalah public key ya, dan A adalah address. Nah, kalau pernah dengar tentang EC mungkin ya, EC. Mungkin di tempat lain ada EC, ada EC DSA gitu ya. EC itu artinya adalah elliptic curve gitu ya. Jadi ECC itu artinya elliptic curve cryptography. Itu mungkin kalian akan sering dengar itu. Nah, sekarang pertama kali kita akan mengenerate yang namanya private key ya. Nah, private key dan public key itu sering disebut dengan asymmetric cryptography. Ya. Nah, asymmetric itu yang paling terkenal pasti pernah mendengar yang namanya RSA. Ya. RSA ini adalah 3 sekawan ya. R itu adalah Ron Rivest ya, terus S itu adalah Shamir, A itu adalah Adelman, tiga-tiganya orang MIT. Nah, dia yang menggagas tentang yang namanya public key yang pertama kali. Nah, kemudian ECC tidak menggunakan RSA tapi menggunakan elliptic. Sama, kita juga akan mendapatkan public key dan private key. Ya sama, kita tidak menggunakan RSA, Bitcoin tidak menggunakan RSA untuk public key-nya, tapi menggunakan elliptic curve. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat elliptic curve itu seperti apa. Nah, ini adalah persamaannya ya. Y kuadrat sama dengan X pangkat 3. Ini bukan elips ya, elliptic curve itu bukan elips. Bentuknya seperti itu ya, berbagai macam bentuk dan berbagai macam nilai parameternya. Nah, Bitcoin menggunakan elliptic curve yang disebut dengan ini ya, SECP-K256K1 ini. Yang mana A-nya adalah 0, B-nya sama 7, sehingga ini adalah persamaannya. Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 plus 7. Dan ini adalah persamaannya ya, bentuk kurvanya. Seperti itu. Nanti akan kita lihat ya, apa hubungannya kurva sama private key sama public key. Kayak gitu. Nah, dan Bitcoin tentu saja adalah sebuah aplikasi digital, yang mana digital itu discrete. Kita tidak berbicara tentang ruang kontinu seperti ini. Ini kan kontinu ya. 1, 1,1, 1,1, semuanya ada semua. Ini kontinu. Kita ngomongin tentang digital, discrete. Nah, makanya ini semua kita proyeksikan ke dalam ruang terbatas. Ini disebut dengan Galois, ya, Galois field ini. Nah, sehingga yang tadi persamaannya seperti ini kok nggak muncul? Nah, kita lihat. Nah, muncul lagi. Aneh ya. Nah, yang Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 ditambah 7 ini masing-masing di mode P ini ya, di sebelah kiri di mode P, di sebelah kanan juga di modulus P, yang mana P ini adalah sebuah bilangan prima yang besar sekali. Sehingga yang tadinya kurva kontinu yang seperti ini menjadi kurva diskrit seperti ini ya. Nah, ini sudah tidak bermakna lagi, tapi kita lihat ya sifat-sifatnya sama. Perhatikan di sini dia simetris di sumbu X. Di sini juga dia akan simetris di sumbu X. Walaupun kita lihat ini sudah tidak bermakna lagi, tapi kita bisa menggunakan ini dengan setelah ini kita juga masih akan menganalisa tentang ini. Kita menggunakan yang kontinu karena yang ini sepertinya kurang bermakna. Kita nggak bisa memaknai apa yang akan kita lakukan next-nya, yaitu mencari public key. Nah, pertama kali, oke, ini cuma salah satu titik aja ya. Ini contoh. Jadi P, kita lihat P ini sebuah bilangan yang sangat besar sekali. 2 pangkat 256 dikurang dan sebagainya. Inilah nilainya.
P-nya segitu, oke. Nah, X dan Y adalah sebuah titik yang ada di kurva itu ya. Nah, karena X dan Y adalah titik di situ, kalau kita masukkan ke dalam persamaan, maka dia akan menjadi 0. Nah, sekarang kita langsung ngomongin tentang gimana caranya menggenerate key, yaitu ada private key dan ada namanya public key. Dan dari public key nanti kita akan bisa mendapatkan sebuah address, ya, address dari Bitcoin. Nah, pertama kali untuk menggenerate private key itu caranya sangat gampang sekali, yaitu hanya apa? Hanya mengambil random number antara 1 sampai 2 pangkat 256. Jadi ini adalah sebuah bilangan yang sangat besar sekali ya. Dari 1 sampai 2 pangkat 256, kita ambil 1. Nah, itulah adalah private key. Ya. Jadi private key itu adalah ternyata cuma sekedar mengambil satu butir dari rangkaian bilangan yang ada di 2 pangkat 256 itu. Nah, ingat ya, 2 pangkat 256 itu sangat besar sekali ya. Sangat besar sekali. Sekarang saya akan ngomongnya 2 pangkat 64. Nah, tahu nggak? Misalkan kita menggunakan komputer. Komputer itu kecepatannya adalah 100 juta iterasi dalam 1 detik. Jadi misalkan kita menggunakan for loop dalam 1 detik. For loop kita tuh I-nya itu menambah 100 juta. Dari 0, 1, 2, 3 dalam 1 detik, tiba-tiba 100 juta. Nah, sekarang saya akan tanya, kira-kira kalau kita menggunakan bilangan long itu berarti kan besarnya 64 bit kan. Dari 0 sampai dia overflow, kita tambah 1, tambah 1, tambah 1, sampai dia overflow dan kembali lagi ke 0. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Nah, kalau integer, yaitu dia 2 pangkat 23, dari 0 ya, dari 0 kita tambah 1 sampai dia overflow, itu kira-kira ya sampai menit ya. Nah, tapi kalau kita udah ngomongin 2 pangkat 64 sampai dia overflow lagi, itu memakan waktu ratusan ribu tahun. Nah, apalagi 2 pangkat 256 ya, kita coba dari 0 sampai 1, 0, 1, 2, 3 sampai maksimum sampai balik lagi ke 0 berapa lama? Ya itu nggak bakalan habis ya. Mau ratusan juta tahun juga nggak akan habis. Jadi 2 pangkat 256 itu adalah besar sekali. Nah, maksudnya kenapa besar? Ya supaya nanti orang nggak bisa nge-brute force. Orang kalau misalkan private key itu misalkan cuma 10 angka, mengambil satu angka di antara 10 dari 0 sampai 9. Berarti gampang sekali kita tebak ya, private key, yaitu cuma kombinasinya antara 0 sampai 9 aja. Nah, kalau di sini ternyata private key itu dari sampai 2 pangkat 25, sehingga ini nggak mungkin orang bisa nge-brute force. Nah, sekarang K kecil ternyata cuma mengambil 1 titik ya. Nah, bagaimana dengan K besar? K besar adalah public key ya, public key. Public key adalah key yang bisa kita kasih ke orang-orang ya, public key gitu ya. Nah, caranya adalah, nah ini sayangnya blurry di sini ya. Nah, caranya kita bisa menggunakan operasi kali di dalam kurva ini. Karena dia blurry, saya akan langsung skip aja ya. Jadi intinya dengan menggunakan operasi di dalam kurva ini, kita bisa mendapatkan K. Caranya adalah K yang tadi dikalikan dengan G. G adalah sebuah titik awal ya, titik awal. Halo? Ya. G adalah sebuah titik awal di kurva ini. Nah, kita kalikan dengan K kecil tadi adalah sebuah private number yang kita ambil tadi ya. Jadi kita kalikan, nah, hasilnya K adalah sebuah titik. Sebuah titik, mungkin di sini atau di sana gitu ya. Nah, jadi public key adalah sebuah titik di dalam kurva eliptik. Ingat itu ya. Yang berarti K kita akan mendapatkan X-nya dan Y-nya itu ya. Jadi public key itu nilainya ada koordinat X-nya, ada koordinat Y-nya. Kayak gitu ya. Oke, itu seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Contohnya adalah, ini adalah private key kita. Ini K kecil kita yang kita ambil, random bilangan yang kita ambil dari 1 sampai 2 pangkat 256 kita ambil. Oke. Nah, kemudian kita lakukan operasi tadi ya, yaitu ini K kecilnya, K kecil ya. Kemudian kita kalikan dengan G, dapatlah K besar. Nah, inilah K besar kita ya. Ini adalah K besar kita. X-nya segitu, Y-nya segitu. Gitu ya. Jadi public key adalah sebuah koordinat. Nah, sekarang kita sudah dapat public key-nya. Gimana cara mendapatkan address? Ya. Nah, jadi caranya adalah seperti ini. Public key kita hash ya. Kita hash-nya 2 kali. Pertama kali hash menggunakan SHA-256 ya, secure hash algorithm. Kemudian kita hash lagi. Ya, ini nggak kelihatan ya, 160 bit itu ya. Jadi didapatlah sebuah public key yang di double hash, didapatlah sebuah address ya. Jadi Bitcoin address itu didapat dari public key, oke, di double hash
jadilah dia address-nya. Nah, tapi ini kan binary gitu ya. Nah, biar bisa enak gimana? Biar bisa di copy paste gitu ya, biar bisa ditampilkan di QR code. Nah, di encode dengan menggunakan ini ya. Ini kalau di monitor saya ini blurry ya. Saya nggak tahu kalau di monitor lain. Entah kenapa tiba-tiba jadi blurry ini. Nah, ini namanya base 56 check. Nah, jadi address-nya di encode dengan menggunakan base 56 check sehingga dia lebih user friendly. Nah, alasan kenapa menggunakan base 58, sorry ini base 58 bukan base 56 ya. Yang kita sering lihat kan ada yang namanya base 64 ya. Nah, kita menggunakan base 58. Kenapa? Karena dengan menggunakan base 58, perhatikan di sini alfabetnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, tidak ada angka 0 ya, tidak ada angka 0, tidak ada O besar, tidak ada O kecil. Ada O. Jadi kalau ada O berarti adanya berarti O kecil. Berarti kan orang tidak mungkin salah ketik. Nanti kalau ada orang misalkan menyalin dengan manual, nanti orang jangan-jangan salah-salah, ada O besar, ada O kecil, jangan-jangan dia salah alamat sehingga terjadi ya ketidaksesuaian ya. Misalkan salah kirim, jadinya kan jadi nggak enak tuh, jadi rugi. Nah, jadi Bitcoin yang tadinya address tadi yang sudah di double hash dengan menggunakan base 58 jadilah dia sebuah address yang user friendly. Nah, sebenarnya bukan cuma sekedar menggunakan encoding aja ya, tapi satu lagi dia menggunakan yang namanya checksum di sini, gitu ya. Nah, jadi dengan adanya checksum ya, kita bisa lihat kalau misalkan orang salah ngetik ya, misalkan ini ada A B 32. Terus ada checksum yang misalkan checksumnya 112 gitu ya. Nah, terus orang ngetik misalkan di sini A-nya entah kenapa jadi B ya. Jadi entah kenapa pas orang ngetik A 0 gitu ya, A-nya jadi 0 132 112. Loh kok checksumnya tidak sesuai dengan alamatnya sehingga ini alamatnya tidak valid. Nah, ini jadi lebih aman. Nah, makanya yang namanya Bitcoin address itu juga ada checksumnya seperti itu ya. Oke, ini blurry ya, jadi saya nggak akan detail di situ. Nah, sekarang kita langsung masuk ke transaksi. Ingat ya, kita baru ngomong ke transaksi belum blockchain. Ingat ya, ini satu transaksi karena kan mungkin gara-gara ngelihat gambar seperti ini orang ngelihat oh ini blockchain ya, karena blockchain itu kan terkenalnya seperti ini. Ada blok yang merefer ke blok sebelumnya gini, mentang-mentang ini tampaknya seperti itu, berarti ini belum ya, kita belum masuk ke blockchain, kita baru ngomongin tentang transaksi. Nah, transaksi di dalam Bitcoin itu sangat aman ya. Jadi kalau Alice di sini ya, Alice membeli kopi ya. Alice membeli kopi. Cara kerjanya dari Bitcoin, tiap transaksi itu ada in dan ada out. Oke, ada in, ada out. In dia akan merefer ke suatu transaksi sebelumnya. Nah, ada orang namanya Lewis. Ya, Lewis itu nama lengkapnya Lewis Carroll. Ya. Jadi Lewis Carroll itu adalah orang yang menulis novel Alice gitu ya. Nah, jadi si Lewis ini memberi Alice 2 gini ya, 2 BTC. Nah, berarti transaksi ini mendapatkan nilai 2 ya. Jadi inputnya 2 karena dia mau membayar 1,5 kopinya harganya 1,5 BTC. Ingat tadi kita anggap aja 1,5 BTC aja. Sehingga saya akan membayar Bob 1,5 gitu ya. Nah, kemudian saya akan membayar diri saya sendiri 0,4. Kayak gitu. Bob 1,5, diri saya sendiri 0,4. Oke. Nah, sehingga total dari ini berapa? 1,5 ditambah 0,4 adalah berapa? Ternyata 1,9. Padahal yang tadinya ininya 2 ya. Nah, jadi ada sisa ya, nah sisanya ini disebut dengan transaction fee ya. Jadi ini nanti yang akan kita berikan kepada minernya. Nanti kita akan bahas itu apa itu miner. Nah, jadi perhatikan jadi yang namanya transaksi itu ada input, ada output. Nah, caranya untuk melakukan kembalian adalah saya membayar Bob dan saya membayar diri saya sendiri. Nah, transaksi adalah aman apabila seperti ini ya. Saya tadi selalu bilang transaksi ini aman. Kenapa? Karena hanya Bob lah. Misalkan Bob menggunakan 1,5. Caranya gimana? Caranya Bob juga harus menggunakan akan akan ya membuat sebuah transaksi baru. Ini Bob in-nya akan merefer ke sini. Gitu ya. Nah, hanya Bob lah yang bisa merefer. Tidak ada orang lain ngaku-ngaku, saya juga dong mau dong 1,5. Saya bukan Bob. Ini tidak akan mungkin bisa. Nah, ini akan kita bahas bagaimana mekanismenya ya.
mekanisme pengunciannya. Kok yang ini cuma bisa dilakukan oleh Bob? Seperti itu. Oke, nah kita next lagi. Waduh, ini sayang sekali ya, blurry. Oke, nah ini kita akan ngomongin lebih detail lagi ya, namanya transaction headers sama field-fieldnya. Sayang sekali ini blurry ya. Kira-kira kenapa ini? Oke, Oke, nah jadi intinya adalah begini ya. Ini adalah transaksinya si Alice. Ini detailnya. Ini kan cuma penggambaran simpelnya. Ini adalah penggambaran detailnya seperti ini yang ada field-field yang sayangnya tidak bisa kita bahas. Ya. Nah, di sini akan kelihatan ada namanya locking script dan unlocking script. Nah, inilah mekanisme ya kenapa transaksi itu bisa aman kayak gitu. Nah, sekarang kita next lagi. Nah, kenapa aman? Karena ada yang namanya transaction script. Nah, sayangnya ya hari ini biasanya kalau orang bilang blockchain, sekarang kan kita sedang ngomongin zamannya NFT. Kita juga ngomongin tentang zamannya koin. Ada banyak koin-koin yang ada mana gitu kan. Nah, gimana sih caranya bikin koin-koin tersebut? Caranya adalah menggunakan smart contract. Seperti sayangnya hari ini kita lebih dalamnya di Bitcoin yang tidak ada smart contract-nya ya. Nah, dan script di sini tidak ada kaitannya dengan scriptnya smart contract. Ya, script di sini kaitannya dengan unlocking scriptnya tadi ya, transaksinya mau di-unlock cuman Bob yang bisa mengambil transaksinya yang ditujukan ke Bob karena ada mekanisme script tadi. Nah, nama scriptnya di dalam Bitcoin namanya script ya. Nama teknologinya script gitu. Nah, dia itu Turing incomplete, artinya sebuah bahasa apabila disebut Turing incomplete artinya bahasa itu nggak ada for-nya gitu ya, nggak ada looping-nya, nggak ada if-nya. Ini cuma sebuah bahasa yang sederhana dan itu bahasanya menggunakan stack based gitu ya. Jadi ada banyak bahasa-bahasa yang runtime-nya menggunakan stack based ya. Misalkan ya JVM, kalau kita tahu cara kerja JVM, dan satu lagi yang lagi terkenal sekarang, kalau pernah dengar namanya WASM ya. WASM ini Web Assembly. Nah, Web Assembly ini juga sering dipakai di blockchain zaman sekarang ini, misalkan Polkadot ya internally yang menggunakan WASM. Tapi kita tidak bahas Polkadot. Nah, sekarang wah ini sayang sekali ya. Blurry. Nah, ini saya cuma mau mengatakan gimana cara kerja script di dalam Bitcoin. Nah, di sini ada 2, 3, add, 5 equal gitu ya. Nah, maka Bitcoin akan satu persatu menjalankan. Pertama kali 2, maka stack-nya ada 2. Kemudian yang berikutnya 3, maka 3. Kemudian add, maka 2 yang terakhir ditambahkan. Jadi stack-nya menjadi 5 sekarang gitu ya. Sekarang ini lagi jadi 5 gitu ya. Apakah sama? Apakah equal? Ya, dia sama. Berarti nilainya adalah true ya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira begitu cara kerja script yang ada di dalam Bitcoin. Nah, sekarang kita lihat script apa yang menyebabkan transaksi itu aman. Nah, ini scriptnya namanya P2PKH. P itu public key hash. Gini ya. Nah, pertama, Alice ini ada ini. Opdap, ya, op hash 160. Nah, kemudian KV public key hash. Nah, ini adalah sekarang gini, yang mana yang locking script, yang mana yang namanya unlocking script. Locking script itu letaknya, kalau masih ingat yang tadi ya, locking script itu letaknya di sini. Ya, ini. Letaknya di Alice membeli kopi. Nah, Bob kalau ingin menggunakan ini, maka Bob harus memberi sebuah yang namanya unlocking script. Ini namanya locking script ya. Nah, nanti di transaksi barunya yang ingin menggunakan ini ada yang namanya unlocking script-nya gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, maka Alice, Bob ingin melakukan unlock. Nah, maka Bob akan melakukan ini. Ada 2 parameter ya. Ada 2 parameter. Nah, ini adalah script yang ada dikunci sama Alice ya. Sehingga apa? Sehingga cuma Bob yang bisa menggunakan transaksi ini. Nah, cara kerjanya seperti apa? Seperti itu. Sayangnya lagi-lagi ya. Lagi-lagi blur. Jadi saya akan ngomongin ininya aja ya. Sejelasnya aja. Jadi dari Bob ya ada 2. Jadi bayangin ya sekarang ini ya.
yang dua ini, ya, dua ini, gitu ya, dua ini akan kita taruh di sebelah kiri, ya gitu ya, sebelah kiri ini. Jadi dia dipasangkan. Nah, pada saat dia dipasangkan, nah kita akan bahas ada yang namanya digital signature. Nanti akan kita bahas, tenang aja. Ya. Nah, jadi Bob ada tanda tangannya si Bob dan ada yang namanya public key-nya si Bob. Ya, kafe. Bob itu si pemilik kafenya. Tadi kan si Alis tadi beli kopi, gitu ya. Jadi si kafenya ada public key. Nah, kemudian bla 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 di sini ya. Nah, intinya nanti ini pada saat kita jalankan satu persatu ya, nanti hasilnya harus true. Kayak gitu ya. Hasilnya harus true. Kalau dia nggak false, berarti transaksinya nggak valid. Nah, ingat, hanya Bob yang bisa melakukan ini. Gitu ya. Dan ini saya berani jamin ya. Jadi yang namanya, kalau ada orang bilang, saya sering dengar kok, kripto itu sering kecurian. Nah, tapi kecuriannya itu bukan gini caranya ya. Jadi gini, kita asumsikan private key aman. Private key ada di Bob. Gitu ya. Private key ada di Bob. Nah, sedangkan Alis tadi kan membayar Bob kan. Nah, selama private key-nya aman di Bob dan orang lain tidak memiliki private key-nya Bob, maka dia akan aman. Nah, jadi yang kalau kita sering dengar berita-berita berhasil dicuri ya karena private key-nya kecolongan, kayak gitu kira-kira ya. Makanya private key-nya jangan kecolongan gitu ya. Nah, selama private key nggak kecolongan, jadi nggak ada orang lain di dunia ini ya, nggak ada orang lain di dunia ini, termasuk Bob sendiri kalau Bobnya kehilangan private key-nya kayak gitu ya. Nah, itu sering terjadi juga kan. Jadi dia lupa private key-nya apa, ya udah selesai. Ya nggak ada orang yang bisa menolong dia. Nah, ini tadi adalah gimana eksekusinya sehingga akhirnya adalah true. Nah, kita akan bahas tentang yang namanya ECDSA ya. Nah, pernah dengar nggak? Ini sering sekali ya, ECDSA. ECDSA berarti sekali lagi apa itu isi? Masih ingat? Elliptic curve ya, elliptic curve digital signature algorithm gitu ya. Digital signature algorithm. Jadi ECDSA. Nah, jadi digital signature itu intinya sederhana ya. Jadi ada message-nya apapun itu, misalkan halo, kita menggunakan private key, K kecil adalah private key. Menggunakan K kecil, kita akan mendapatkan tanda tangannya. Gitu ya. Jadi message dan key private key, dapat tanda tangannya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan verifikasi. Benar nggak tanda tangannya ya? Nah, cara melakukan verifikasi ya message-nya yang sama dong. Message ini bisa berarti kita artikan dokumennya ya. Dokumennya harus sama ya. Dokumennya yang sama. Tadi kan S-nya yang ini ya, kita lihat signature-nya ini. Nah, kemudian menggunakan K besar di sini. Ini K besar. Menggunakan public key-nya si penanda tangan. Cocok nggak? Nah, kalau cocok berarti dia adalah valid. Kira-kira gitu. Ingat ya, K besar, public key itu bisa ditaruh di manapun. Ya. Nah, K kecil ini yang memiliki adalah ya cuma satu orang ini aja, nggak boleh disebar-sebar. Kayak gitu. Nah, valid ini bisa true, bisa false. Kira-kira kayak gitu. Nah, ingat kita sering ditanya ya, ini pertanyaan tentang kriptografi ya. Apa guna digital signature? Ya, ada 3 ya. Authenticity, integrity, dan non-repudiation. Nah, authenticity ini gini ya, maksudnya adalah kalau Bob yang tanda tangan, ya berarti itu memang si Bob. Nggak mungkin bukan Bob. Nggak mungkin. Ya, berarti itu adalah Bob kalau memang dia tanda tangan. Nah, ini yang hebat juga adalah integrity. Pada saat dia tanda tangan dan pada saat kita verifikasi dia valid, berarti datanya, dokumennya tidak dirubah. Ya, jadi apakah dirubah atau enggak ya? Ya, jadi dirubah atau enggak nih, gitu ya. Nah, non repudiation ini mirip-mirip sama authenticity ya. Jadi Bob yang menandatangani kan. Nah, Bob nggak mungkin bisa mengatakan seperti itu bukan gua yang menandatangani, nggak boleh. Itu kan tanda tangan lu. Jadi itu adalah lu yang menandatangan, lu yang melakukan aksi itu, ya itu namanya non repudiation. Nah, jadi digital signature itu mencakup 3 area itu. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Kita lihat di sini. Contohnya apa sih ya? Nah, mungkin yang pasti udah pada tahu ya. Kalau orang-orang developer pasti udah pada tahu lah namanya digital signature. Tapi biasanya kalau udah lama nggak melakukan ini jadi agak lupa-lupa dikit lah. Termasuk saya ya. Jadi saya dulu pernah lakukan signature, lama-lama nggak pernah lagi, terus lupa dikit. Nah, terus lihat dokumentasi lagi, jadi ngerti lagi. Nah, sekarang ayo kita samakan persepsi dulu. Jadi pertama kali, kita lakukan sign di sini ya. Sign.
halo. Dokumen bisa apapun ya, bisa sebuah file, bisa apapun. Nah, kemudian ini adalah K1. Ini adalah K1. Didapatlah tanda tangannya, namanya S1. Kayak gitu, S1. Nah, sekarang kita K1 ini public key-nya K besar 1 ya, K besar 1 gitu. Nah, terus kita verifikasi ya. Verifikasi ver gitu ya, ver dokumennya harus sama, halo gitu ya. Menggunakan tanda tangan S1 yang tadi ini tanda tangannya benar nggak sih? Kita lihat ya, kita cocokkan. Kita lihat dengan menggunakan K besar ya, K besar 1 public key-nya A. Benar nggak ini si A? Nah, A itu kan orang-orang pada tahu kalau K itu K besar itu yang memiliki adalah A, maka kita menggunakan public key-nya si A. Kalau ini true berarti benar, itu adalah tanda tangan. Artinya apa kalau dia true? Ingat tadi ada 3 tadi. Berarti ini memang si A gitu ya, yang melakukan tanda tangan tadi ini memang si A. Kemudian halonya nggak berubah gitu ya. Berarti integritinya terjamin karena true ya. Nah, kemudian non repudiation. Ini berarti yang benar-benar melakukan tanda tangan ya, berarti si A gitu ya. Oke, nah itu kira-kira tentang digital signature. Dan ini yang dipakai di sini tadi ya. Nih di sini. Nah, apa yang dilakukan oleh Bob pada saat dia meng-unlock script? Jadi Bob akan melakukan tanda tangan ya. Bob akan melakukan tanda tangan. Kayak gitu. Di sini ya ada cave signature. Nah, Bob akan melakukan tanda tangan, Bob juga akan memberikan public key. Nah, nanti di sini akan di check sig di sini ya. Nah, check sig di sini adalah di check signature-nya tepat enggak? Kira-kira kayak gitu. Nah, apa yang ditandatangani oleh Bob kayak gitu ya. Nah, yang dilakukan tanda tangan oleh Bob adalah ya transaksinya ya. Jadi transaksinya akan ditandatangani sama Bob. Nah, nanti kita lihat di sini ya, harus di sini jelas sekali. Sayangnya yang mau saya tekankan di sini sangat aman sekali ya. Kalau masalah ini Bitcoin itu aman ya. Kalau kita dengar sesuatu terjadi apa ada kecurian, nah itu berarti private key-nya kecurian. Nah, kita juga akan lihat lagi attack yang lain ya, kita akan bahas nanti ada sejenis attack yang lain. Nah, sekarang kita bahas tentang blockchain sekarang ya. Nah, ingat ya, jadi blockchain ya itu adalah transaksi-transaksi yang dikumpulkan ya. Jadi ada transaksi dari si Bob, ada transaksi orang lain, ada orang lain, ada orang lain. Transaksi-transaksi ini random aja ya. Setiap kali ada transaksi, maka sama miner akan dikumpulin. Oh, ada transaksi, ada transaksi, ada transaksi, ada transaksi. Nah, terus diambilin sama miner. Ini ya, ini saya kumpulin, masukin ke sebuah blok baru. Nah, gitu ya. Nah, maksudnya apa? Apa ya? Kenapa sih harus dimasukkan ke dalam blok? Nah, transaksi ya tadi kan bisa dikatakan valid atau enggak. Jadi kan ada salah satu kriteria pengecekan validitas dari sebuah transaksi tadi kan. Apakah tadi berhasil menjamin, apakah tadi nilainya true yang pada saat kita lakukan script-nya tadi harus true ya. Ada kriteria-kriteria apakah dia true, apakah dia transaksi yang valid gitu ya. Nah, akan dikatakan valid lagi yang benar-benar blockchain. Nah, itu baru final. Ya, transaksi itu dikatakan valid. Ya gitu. Nah, sekarang sebelum ini mohon maaf saya akan balik lagi ya, ke yang paling awal karena saya lupa mengatakan sesuatu ya. Ke paling awal tadi yaitu apa? Tenang aja, saya nggak akan bahas tentang kurva-kurvanya. Saya akan bahas yang ini. Nah, perhatikan. Ini adalah Bitcoin server. Nah, masing-masing server, misalkan kita ada blockchain. Jadi blockchain itu kan ada transaksi-transaksinya ya. Nah, ini ada transaksi-transaksi, ini ada transaksi apa aja ini satu blok ada 1000 blok. Nah, artinya apa? Masing-masing node ya itu ada kopinya. Ya di sini ada seperti ini, di sini juga sama, ya. Di sini juga sama, masing-masing node itu ada blok-bloknya. Ingat itu ya. Itu harus dipahami dulu. Jadi kalau kita ada seorang miner blockchain gitu ya, mohon maaf ya sebenarnya ini adalah penyederhanaan karena kalau mau yang benerannya jauh lebih rumit dari ini Bitcoin Network gitu. Nah, ini penyederhanaan berarti cuma ada wallet,
dan ada yang namanya node gitu ya. Nah, jadi masih ada semenjak Genesis. Genesis adalah blok yang pertama. Oke, kita lanjut lagi. Tenang aja, kita lanjut lagi ke sini, ke blok tadi ya. Nah, jadi blok itu ada proses terbentuknya blok ya, namanya adalah mining. Nah, mining terjadi kalau di Bitcoin, kita ngomongin Bitcoin, ingat ya, kita ngomongin Bitcoin. Setiap 10 menit ya. Setiap 10 menit ada blok baru gitu ya. Nah, kemudian blok itu maksimumnya sekitar 1 megabyte ya, satu blok. Nah, karena satu transaksi itu cuma ratusan byte, maka satu blok itu bisa ya antara 1.500, bisa 3.000, kadang-kadang 400, kadang-kadang 500, ya kayak gitu ya. Tapi maksimum 1 megabyte. Dan ingat ya, transaksi itu akan dikatakan valid ya apabila dia sudah ada di dalam blok. Kayak gitu kira-kira. Nah, satu kata, kenapa ada blok? Jadi blok itu adalah untuk mempersulit ya, sebuah transaksi dikatakan valid, cuman bisa siap 10 menit kan, 10 menit, dalam setiap 10 menit ada satu blok, berarti transaksi itu untuk dikatakan valid itu susah. Nah, jadi ini adalah sebuah mekanisme yang sengaja untuk mempersulit terjadinya transaksi supaya apa? Supaya aman. Ya, makanya Bitcoin itu lambat sekali ya. Kita bisa bayangin ya, cuma 3.000 transaksi dalam 10 menit. Artinya apa? Artinya jumlah transaksi per detiknya sekitar 8. Biasanya orang yang pertama kali masuk ke dalam dunia Bitcoin, misalkan orang sudah memiliki pengalaman di dalam distributed computing, kita ngomongin tentang 1 juta transaksi per detik gitu ya. Kemudian dia langsung tertarik sama blockchain, kemudian masuk ke dunia Bitcoin, terus dia nanya, oke, sih 8. Oh, 8. 8 apa? 8 juta. 8 juta transaksi per detik atau 800.000? 8 unit, 8 blok, 8 biji ya. Jadi 8 transaksi dalam 1 detik. Sangat lambat sekali. Makanya kita akan lihat ada yang namanya layer 2 gitu ya, ada yang namanya yang lebih cepat, misalkan Solana jauh lebih cepat ya. Ada FX gitu ya. Nah, kita nggak akan bahas itu tadi. Nah, sekarang blok itu isinya apa? Nah, ini ya. Jadi blok itu ada size, kemudian diikuti sama transaksi-transaksinya, kayak gitu ya. Satu transaksi ada 400 byte. Nah, kita lihat di sini dalam kasus ini ada 2.500 transaksi dalam 1 byte, kayak gitu. Nah, kemudian header di sini ada versionnya, kemudian ada pref block hash. Nah, jadi blok itu ada ID-nya, ya. Nah, tapi ID-nya nggak kelihatan di sini. Mana ID-nya? Nggak kelihatan ya. Gitu. Nah, ID didapat dari header-nya. Ini header semua ini. Kita hash. Nah, ini saya lagi-lagi mohon maaf lagi. Saya nggak tahu ya ini background pesertanya apa. Apakah seorang developer atau bukan. Itu mungkin masih ada yang belum tahu apa itu hash gitu ya. Nah, jadi saya asumsinya pesertanya sebagian besar adalah developer yang tahu apa itu hash ya. Jadi ini headernya di hash sehingga dapat, karena SHA-256 maka ini adalah 256 bit ya. Jadi ID-nya adalah blok ID, tidak disimpan di sini ya. ID-nya tidak disimpan di sini. Tapi kita bisa nanya ke sebuah node. Tadi kan kita bilang ada Bitcoin itu kan ada node-nya. Kita bisa tanya ke node-nya. Node, tolong dong aku pengen minta blok yang hash-nya sekian, minta dong gitu. Nah, dikasih sama node-nya. Nah, tapi ID-nya tidak disimpan di dalam bloknya itu sendiri. Nah, kita akan bahas lagi tentang header ya. Nah, jadi di dalam header ada version, nah ada pref. Nah, makanya tadi kan kita lihat blockchain itu kan yang ada dia blok sebelumnya apa sih? Blok sebelumnya apa sih? Nah, panah di sini maksudnya ini ya, pref block hash. Misalkan ini hash-nya A, B, C gitu ya. Ini misalkan hash-nya ya 11A gitu ya. Nah, maka di sini pref block hash-nya apa? A, B, C gitu ya kira-kira. Ini karena di header-nya ada pref block hash-nya. Nah, ini kita akan bahas tentang Merkle ya, Merkle root. Nah, kemudian yang warna kuning ini dipakai buat mining ya. Timestamp, difficulty, dan nonce. Kita akan bahas tentang mining. Nah, ini
eh, sekali ini lumayan menarik. Kita akan bahas yang namanya ini apa? Sebuah blok yang pertama. Nah, ini ada tulisan nih. Oh, ini tulisan. Nah, kalau ini jadi jelas sekarang ya. Ya. Jadi ini tulisan artinya adalah from beginning. Nah, jadi artinya adalah yang pertama gitu. Nah, ini bahasa Ibrani. Jadi karena kalau di dalam Bitcoin blok yang pertama kita ngomongin blok yang pertama ya, blok yang paling kiri ya, blok yang ini. Blok yang paling kiri, blok yang paling kiri sini ya. Blok yang paling kiri. Ups. Nah, blok yang paling kiri itu disebut Genesis ya. Jadi blok yang paling pertama. Nah, di dalam blok yang paling kiri ini ada sesuatu yang menarik ya. Nah, pertama kali kita lihat transaksinya. Nah, kita akan bahas apa itu yang namanya Coinbase ya. Coinbase itu tidak ada kaitannya dengan coinbase.com, nggak ada kaitannya. Nanti kita bahas Coinbase pada saat main. Nah, di sini ini adalah sebuah blok yang dibikin oleh Satoshi Nakamoto-nya sendiri ya. Nah, kemudian kita pengen tahu si Satoshi ini orangnya iseng ya. Nah, dia kasih sebuah ini. Dia kasih sebuah pesan ya. Nah, pesannya adalah ini. Nah, ini kita copy. Kira-kira pesannya apa ya dalam hexadesimal? Nah, kita akan coba. Ini saya gedein. Ya, saya gedein. Walaupun blurry, tapi semoga nggak blurry lagi. Nah, kita akan, sorry. Itu dalam hexadesimal. Namanya adalah XXD. Jadi XXD ini adalah untuk mendekode hexadesimal ya. PB paste berarti XD gitu ya. Nah, kemudian dia akan ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi The Times di sini maksudnya adalah majalah ya, tabloid The Times gitu ya. 3 Januari 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks. Jadi ini adalah semacam propaganda dari si Satoshi kepada bank ya. Jadi Bitcoin ini adalah bebas bank, tidak ada centralized authority, dan dia mengatakan pada saat itu pada tahun 2009 terjadi krisis. Nah, jadi semacam entah apapun maksudnya ya, tapi itu adalah semacam pesan tersembunyi dari Satoshi. Oke. Nah, jadi kita akan balik lagi ke sini. Itu yang disebut dengan Genesis. Oke. Nah, ini saya itu Genesis tadi. Nah, kemudian kita akan bahas apa yang namanya Merkle tree. Nah, kita lihat ya di header tadi ada yang namanya Merkle root ya. Ada yang namanya Merkle root. Jadi begini. Semua transaksi-transaksi yang ada di sini akan hostnya si blok ID. Caranya gimana? Ya, transaksi itu juga ada ID-nya. Nah, transaksi ID itu juga didapat dari hash dari transaksi tersebut. Jadi transaksi ID yang ini ya, itu nanti ada hash-nya. Transaksi yang kedua yang masuk di dalam sini juga ada hash-nya gitu ya, sampai ke 2500. Ini semua ada hash-nya. Nah, nanti hash-nya itu akan digabungkan ya. Misalkan ini ada 4 hash. Ada 4 hash di sini. Nah, ini akan digabungkan, jadilah dia Merkle root ya di atasnya. Jadilah dia Merkle root. Nah, Merkle root ini adalah semacam penggabungan dari semua transaksi ID-nya sehingga dia jadi Merkle root aja. Misalkan ini hash 1. Kalau saya yang bikin ya, daripada capek-capek kayak gitu, kenapa nggak gini aja nih? Ini kan transaksi ID 1, transaksi ID 2, transaksi ID 3. Kenapa nggak digini? Ditambahin, terjadilah sebuah string yang panjang sekali. Anggap aja ada sebuah string yang namanya H1, H2, H3, ini adalah sebuah string yang panjang sekali. Kemudian saya hash saja, selesai kan? Ngapain harus ada tree kayak gitu segala gitu. Nah, jadi ini nanti kaitannya dengan untuk memverifikasi apakah transaksi saya masuk enggak gitu ya. Nah, kita akan bahas ke sini.
nggak ada next ya, terus terang. Jadi maksudnya nanti kalau belajar sendiri, nah baca tree ya tentang Merkle tree ya, kenapa harus Merkle tree. Nah yang dipakai sama Bitcoin itu adalah Merkle tree. Jadi Merkle tree di atas ini maksudnya adalah hash dari semua transaksinya yang ada di sini, kayak gitu. Nah sekarang kita udah lihat tadi ya, ada wallet ya, kemudian ada node-nya kayak gitu. Nah sekarang kita akan coba bahas lagi. Wah ini ada beberapa yang kehapus. Jangan-jangan ada orang iseng hapus nih. Oke. Nah sekarang kita akan mencoba membahas tentang mining. Mining ini adalah sesuatu yang lumayan penting. Tadi kan adalah sebuah database yang tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian database tersebut Bitcoin blockchain ini juga tidak ada centralized authority. Nah, artinya apa? Artinya ini di node ini dijalanin oleh si A, node ini dijalanin oleh si B, node ini dijalanin oleh si C, dan D dan si E. Mereka tidak saling kenal. Mereka tidak saling kenal, mereka tidak saling percaya. Kok sistemnya bisa jalan ya? Ingat ya, itu adalah perbedaan antara decentralized dan distributed. Ya, distributed. Ya, kalau distributed gitu ya. Kalau distributed itu adalah yang misalkan Google servernya banyak di seluruh dunia. Tapi kan itu yang memiliki adalah sebuah perusahaan namanya Google, kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau decentralized, distributed juga, tapi yang memiliki masing-masing orangnya. Nah, kayak gitu. Nah, gimana ya kok dia bisa saling sistemnya tetap bisa jalan? Nah, makanya tadi kita butuh yang namanya mining ini. Kalau nggak ada namanya mining, maka masing-masing orang ini kan ada orang yang nakal, orang yang sifatnya sains dalam paper-paper akademik biasanya orang-orang yang sifatnya malicious disebut Byzantine ya. Ya gitu. Nah, sekarang kita akan next ke sini. Nah, kita akan lihat Byzantine. Nah, ada yang tahu kota apa ini? Kalau pernah mungkin mengunjungi kota tersebut, nanti petanya akan seperti itu ya. Kota yang sangat terkenal. Dan ada kaitannya dengan Byzantine. Nah, kayak ini ya. Nah, jadi ini adalah kota yang namanya Bizantium. Jadi ini kotanya Bizantium, gitu ya. Nah, pada tahun 300 berubah nama. Nah, karena di situ ada orang namanya Konstantin ya, kaisar. Jadi Bizantium di sini kita mengatakan tentang kekaisaran Romawi Timur. Nah, di sini Byzantine General Problem ya adalah sebuah problem di mana kalau saya ingin menyerang sebuah kota ya. Nah, saya nggak mau mati konyol. Kalau saya mau nyerang, saya harus nyerang berbarengan. Kamu nyerang, kamu juga nyerang, kamu juga nyerang. Yang jadi masalah pertama jadi masalah adalah gimana komunikasinya. Komunikasi bisa mati di tengah jalan. Itu pertama. Ya, bisa mati di tengah jalan. Kedua adalah nggak mati di tengah jalan pun bisa aja ini pengkhianat. Ingat tadi Byzantine ya. Dia perilakunya Byzantine. Jangan-jangan dia sengaja. Untuk apapun alasan dia sengaja. Ngaku-ngakunya nyerang tapi nggak nyerang. Sehingga dia mati konyol semuanya gitu ya. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan BFT. Jadi gimana caranya kita membuat sebuah sistem yang toleran terhadap Byzantium fault ini disebut BFT ya, Byzantium fault tolerant. Nah, jadi Bitcoin ini juga adalah sebuah sistem yang Byzantine fault yang dia toleran terhadap Byzantine fault kayak gitu. Kenapa ya? Tadi decentralized kan, masing-masing orangnya nggak saling kenal, gitu ya. Mungkin orang ini sengaja nakal, tapi kok sistemnya bisa masih jalan. Nah, jadi kita membutuhkan sebuah konsensus. Nah, konsensusnya seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, gitu ya. Nah, ini salah satu konsensusnya tentu saja ada proses yang namanya mining. Oke. Nah, di sini kita lihat itu di-generate
setiap 10 menit gitu. Nah, setiap 210.000 blok, ya, tiap 210.000 blok ya di sini ya. Tiap 210.000 blok atau biasanya 4 tahun. Tiap 4 tahun ada yang namanya Bitcoin halving. Ya. Apa itu yang namanya Bitcoin halving? Ingat. Jadi gini. Pada saat miner berhasil membuat blok, ingat ya. Jadi kerjaannya miner itu dia mengambilin transaksi-transaksi, dikumpulin gitu ya. Nanti ada proses namanya mining, nanti berhasil, kayak gitu ya. Nah, nanti dia akan mendapatkan upah 50 BTC. Ya, sekali berhasil membuat blok, maka miner mendapatkan upah 50 BTC. Nilainya besar sekali sekarang ya. Nah, 50 BTC ini didapat dari mana? Ingat tadi transaksi? Kalau masih ingat transaksi ada apa? Ada input, ada output kan? Inputnya didapat dari mana? Ya dari ada transaksi sebelumnya. Misalkan yang tadi si Alice, ternyata ada si Lewis Carroll itu memberi uang ke Alice. Jadi kan dia harus merefer ke transaksi sebelumnya. Nah, tapi khusus untuk mining, transaksinya itu transaksi dari langit. Ya. Jadi transaksi yang tidak usah ngerefer. Nah, artinya berarti disebut mining karena dia menemukan dari tambang gitu, bukan dari transaksi dari alam. Ya. Kenapa disebut mining? Nah, 50 BTC. Jadi pertama kali mendapatkan 50 BTC. Nah, kita lihat di sini, saya besarkan, saya agak gedein sedikit ini ya. Perhatikan 4 tahun pertama di sini ya. 4 tahun pertama di sini ya. Nih, 4 tahun pertama. Perhatikan kemiringannya. Nah, berarti 4 tahun pertama kita mendapatkan 50 BTC setiap kali ada tiap 10 menit ya. Tiap 10 menit dapat 50 BTC, 50 BTC. Nah, kemudian pada tahun segini terjadi Bitcoin halving. Tidak securam ini lagi, mohon maaf. Sekarang 25 BTC setiap kali terjadi blok baru. Nah, jadi di sini jadinya 25 BTC, di sini 50 BTC gitu ya. BTC. Tapi 50 BTC-nya dulu ya. 50 BTC-nya dulu, sekarang 25 BTC-nya juga dulu gitu ya. Nah, sekarang jadi berapa? 12. Nggak tahu ya berapa ya, bla 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 ya di halving. Nanti ini 6, bla 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 kayak gitu ya. Nah, kemudian berarti ini 50, 25, 12 berapa? 6, nah, jadi zaman sekarang kita upahnya adalah semacam 6, ya. Tiap kali ada BTC, tiap kali kita berhasil, para miner mendapatkan 6, kayak gitu. Nah, ini akan terus di halving sampai kapan? Gitu ya. Sampai kapan? Nah, sampai tahun 2140, di mana nggak ada lagi. Tidak ada lagi, walaupun miner ini berhasil membuat blok baru, tidak ada yang namanya upah dari langit, tapi tetap ada transaction fee ya di sini. Tetap ada transaction fee. Tapi upah dari langitnya nggak ada, tidak ada mining lagi. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kira-kira ya proses mining adalah pertama kali anggap aja, mohon maaf ya ini agak blur ya. Jadi saya gedein dikit deh. Nah, ini adalah state dari blockchain-nya kita. Berarti ini adalah blockchain nomor 277.313. Ya. Kemudian ini blockchain nomor 277.314. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kemudian nomor 2-nya adalah kita sedang ini si miner ya. Si miner. Nah, semua node setuju bahwa ini adalah keadaan blockchain-nya seperti ini. Nah, jadi kita sedang berlomba-lomba. Jadi para miner ini dia lomba. Saya mau membuat blok baru. Gimana caranya membuat blok baru? Caranya adalah begini. Caranya adalah saya sedang ini ya. Saya sedang mencoba menyelesaikan blok nomor 277.315 ya. Yang mana ada transaksi A, B, C, D. Nah, nanti ada yang namanya proof of work. Nah, proof of work ini membutuhkan komputasi yang orang bilang ngabisin listrik gitu ya. Nah, di sini. Jadi dia lagi solving gitu ya, 277.315. Nah, sambil dia ingat ya, mereka lombaan ya. Ini miner, ada miner yang lain juga, ada miner yang lain. Mereka masing-masing mencoba membuat blok baru kayak gitu. Kayak gitu. Nah,
kemudian ini adalah mempool. Nah, jadi si minernya ini kebetulan dia sudah mengumpulkan, dia kan selalu mendengarkan ya transaksi-transaksi yang ada di Bitcoin system. Dia sudah oke, ada transaksi E, oke, saya tampung dulu. Ini belum masuk ke dalam blok. Oke, ada F, ada G, ada H, ada I, ada J. Ditampung semuanya di dalam mempool, gitu ya. Sembari saya ada agenda sendiri. Saya pengen ini menang dong. Saya pengen 50 BTC ya, atau berapa BTC nggak tahu ya waktu saat itu. Nah, saya pengen dapat upah nih. Saya mau menyelesaikan soal ini nih, gitu. Nah, ternyata pada saat kita lagi menyelesaikan soal, kita dapat berita buruk. Ada orang lain berhasil 277.315. Ini orang lain mungkin bukan ABCD kan? Orang lain dia ada CDEFG transaksi-transaksi yang ini, tapi POW-nya valid. Bro, ini saya ada blok yang valid. Nah, karena memang bloknya valid, kita validasi dulu. Sehingga kan nggak mau kalah. Apa itu? Saya validasi benar nggak? POW itu susah sekali. 10 menit ya, tiap 10 menit sekali. Saking susahnya komputer sehebat itu, ya komputer ada CPU-nya secepat itu, tetap 10 menit saking susahnya ya. Nah, tapi memverifikasi itu gampang sekali. Jadi pada saat dia dapat ada berita buruk ini ya, dites dulu. Ini valid nggak? Valid lagi. Ya udahlah gitu ya. Jadi yang ini nggak jadi ya. Yang ini nggak jadi gitu ya. Nah, kemudian ya udah saya terpaksa bikin blok baru. Blok baru yang berarti C D E F G kan udah valid, udah nggak ada lagi. Ya udah berarti E F G udah valid kan, nggak ada lagi di mempool. Nah, tapi A, B, C, D, A, B, dan H, I, J. Nah, A, B, dan H, I, J, dan saya langsung mencoba lagi membuat blockchain. Gitu ya. Saya solving lagi. Ya, kira-kira kayak gitu yang dilakukan oleh miner. Oke. Nah, kemudian ternyata kita menang. Nah, akhirnya kita menang. Berhasil, valid. Gitu ya. Nah, valid itu kita bisa lihat di sini ya. Ada nonce-nya di sini ya. Ada nonce. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada bits ya, difficulty bits di sini ya. Nah, orang bilang ya, kok emang kayak gitu benar apa? Memang kayak gitu ya. Jadi zaman sekarang itu tingkat kesusahannya tuh sudah sangat tinggi. Sehingga kalau mau mining, kita harus beli komputer khusus ya, namanya ya. Nah ini jadi nonce dan bit ini valid ya. Nah, begitu kita valid, nah tadi kan katanya kita dapat upah. Upahnya di mana? Nah, ini kita lihat di sini ya. Perhatikan garis warna merah ini. Garis warna merah itu. Oke. Garis warna merah itu adalah yang disebut dengan Coinbase. Coinbase. Ya. Ingat tadi ini adalah blok terdiri dari transaksi-transaksi. Jadi ini ada banyak transaksi. Ini transaksi pertama, ini ya. Sorry. Ini adalah transaksi pertama, ini adalah transaksi kedua, dan 417 transaksi lainnya. Oke. Nah, transaksi pertama di sebuah blok itu disebut dengan Coinbase. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan Coinbase.com. Ya, nggak ada kaitannya dengan Coinbase.com. Coinbase adalah transaksi pertama di setiap blok. Yang mana di dalam transaksi tersebut, oke, ada VIN-nya. Nah, VIN-nya ini dia tidak merefer ke transaksi sebelumnya kayak tadi kan. Si Alis mau beli kopi. Berarti Alis harus merefer ke transaksi sebelumnya gitu. Nah, kalau ini enggak. Karena apa? Karena 25 di sini ya. Ini berarti kita berhasil mendapatkan 25 BTC gitu ya. 25-nya datang dari langit ya. Karena dia tidak merefer dari sebelumnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, itu disebut dengan Coinbase. Dan kita berhak, sisanya itu adalah transaction fee. Kita juga berhak. Jadi miner itu berhak mendapatkan transaction fee dan mining rewards-nya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang gimana prosesnya tadi, proses mining. Nah, ini ayo moga-moga bisa didemokan ya.
Saya gitu ya. Saya akan coba ke apa ya namanya? Scratch kalau nggak salah. Scratch namanya adalah oh nggak ada ya? Present bukan present. Oke, Talks ya. Namanya adalah POW. Nah, namanya adalah ini ya. Nih, perhatikan ini adalah sebuah script Python sederhana. Oke. Sebuah sorry. Ini saya taruh di tempat lain. Oke. Ini berarti aduh, salah, sorry. Saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu. Saya pakai Tmax dulu. Tadi saya lupa pakai Tmax. Nah, kalau pengen tahu gimana cara saya bisa konfigur ini ya, ada Pokemonnya, cara saya setting terminal. Nah, itu ada di talk yang lain. Dulu kita pernah. Sekarang saya akan ke Python ya, udah Python. Nah, saya F lagi tadi ke talks. Oke. Kemudian ada nonce ya. Apa itu nonce? Di sini ya. Nah, perhatikan di sini ya. Berarti ada sebuah teks ya. Teksnya adalah Satoshi Nakamoto. Kayak gitu. Nah, sekarang apa? Kita langsung jalankan saja di sini ya. Jadi Python spasi apa namanya nonce. Kayak gitu. Jebret. Nah, perhatikan ya. Nah, perhatikan. I am Satoshi Nakamoto. Ya, itu kalau kita hash jadinya seperti ini kan. Ya. Kita hash jadinya seperti itu. Nah, kalau I am Satoshi Nakamoto ditambah dengan nonce ya. Nonce ini adalah bilangan urut tadi. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nonce-nya. Nah, jadi kan sifat dari hash itu kan begitu ya. Jadi kalau sebuah data kita tambah dikit aja itu jadi acak, berubah banget ya. Yang tadinya 0 begitu jadi Nakamoto 1 jadi berubah lagi, nggak ada hubungannya kayak gitu. Nah, sekarang kita gini aja. Jadi tantangannya kan kita bilang tadi jadi yang namanya mining itu kan nge-solve puzzle. Sebenarnya bukan nge-solve puzzle sih ya. Tapi gini, nonce-nya apa hash-nya, kamu harus nge-hash header-nya ya. Kita harus nge-hash ini. Coba kamu hash sampai sampai ada kriteria tertentu, sampai angkanya itu begini gitu ya. Sampai angkanya dimulai dengan 0. Artinya kan yang tadi ya kita menerima semua angka, yang misalkan tidak ada kriteria kan berarti kita semua angka kita terima. Oke, ini adalah hash-nya. Sekarang saya tidak mau menerima semua angka. Saya perkecil range angkanya, yaitu sekarang jadi saya cuma mau angka tersebut harus dimulai dari angka 0. Nah, maka ini kan kita akan kerja kan 0, waduh masih belum 0. 1, 2, 3 masih kerja sampai 13 baru kita ketemu. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi yang namanya nonce itu kita akan apa? Saya akan balik lagi ke presentasinya gitu ya. Nah, jadi yang dilakukan adalah kira-kira seperti ini. Kita lihat ke blok tadi ya. Kita kan sudah bahas tentang blok ya. Di sini ya. Nah, ingat tadi kan ini kita hash kan. Jadilah blok ID kan. Ya gitu. Nah, blok ID-nya ingat tadi. Kita nggak mau tergantung difficulty-nya. Nah, ini difficulty-nya harusnya ada yang namanya bits ya, difficulty bits. Difficulty yang ini saya kurang tahu ya gunanya apa. Difficulty yang saya tahu itu dia diatur sama sebuah field yang namanya bits gitu ya. Dia yang mengatur bitsnya. Yang tadi mengatur kriteria hash yang seperti apa yang diterima. Jadi pada saat saya nge-hash pertama kali ini kan, ini adalah header-nya. Header-nya ya. Ini adalah header-nya. Anggap aja ini adalah sebuah blok gitu ya. Ini adalah header-nya ditambah nonce-nya 0 gitu ya. Di hash. Dapatlah hash-nya. Apakah sesuai dengan kriteria difficulty-nya? Enggak. Ya, saya hash lagi, tapi sekarang nonce-nya 1. Saya hash lagi. Gitu ya. Pastikan hash-nya berubah nih. Nah, di hash aja terus sampai sesuai dengan bits-nya gitu ya. Misalkan bits mengatakan 3, kita penyederhanaan aja. Berarti kalau bits-nya 3 artinya dimulai dengan 3 angka 0, anggap aja begitu ya. 3 angka 0. Berarti bits-nya 3. Terus kita ngaku nonce-nya
misalkan blok ID-nya 000 sekian sekian sekian, oh berarti valid gitu ya. Kenapa? Karena bits-nya 3 berarti kan harus ini. Terus 5. Kita lihat kalau nodes-nya 5, berarti kan kita cek kan? Kita cek. Ini header-nya ditambahkan dengan nodes-nya 5, kita hash. Bener nggak kayak gini? Oh benar, berarti dia valid. Ya kira-kira kayak gitu. Jadi verifikasi itu gampang kalau kita udah tahu nodes-nya. Verifikasi itu cuma sekedar hash-nya. Tapi kalau kita nggak tahu nodes-nya, harus kita cari satu-satu dari 0 sampai jutaan, ribuan, triliun ya. Ya kira-kira kayak gitu. Itu yang disebut dengan mining ya. Jadi mining itu node-nya ditambah 1, node-nya ditambah 1. Nah, kita lihat di sini ya. Sampai berapa iterasi sampai akhirnya ketemu. Sini. Nah, di sini bits-nya sekian. Nah, kita nggak akan bahas bits ini maksudnya apa. Maksudnya ada kriteria tertentu. Nah, nodes-nya sekian. Berarti header-nya header dari blok ini, anggap aja ini header-nya, ditambahkan dengan nodes yang tadi segini tadi ya. Ditambahkan dengan header-nya segitu gitu ya. Nah, sekarang berapa hash-nya? Kita bandingin. Kalau hash-nya sesuai, maka dia valid. Kira-kira kayak gitu. Dan ternyata dia memang valid. Gitu ya. Nah, dia kerja berat nih. Dari 0 sampai akhirnya berapa nih? Berapa ini? Ini 3 berarti ini juta ya. 900 juta. Jadi 900 juta iterasi. Sampai akhirnya ketemu. Ya, ketemu yang kriterianya tertentu. Nah, zaman sekarang 900 juta itu enggak lah, jauh lebih besar dari 900 juta ya, karena harus menggunakan alat khusus. Jadi kriterianya tuh sekarang tuh udah susah sekali sampai kita harus nodes-nya tuh sampai tinggi sekali ya. Jadi harus menggunakan hardware khusus. Hardware itu menggunakan paralelisme, makanya pakai ASIC tadi. Nah, itu tadi POW. Nah, yang tadi ya, apa sih maksudnya target representation gitu ya. Kita nggak usah bahas ya. Nah, ini. Jadi tadi kan saya bilang yang namanya difficulties itu berubah terus ya. Setiap saat berubah. Nah, tiap kapan berubah? Difficulties tiap 2016 blok ya. Di-adjust. Bisa tambah sulit, bisa tambah mudah. Tergantung dari minernya. Misalkan minernya dulu minernya cuma 3. Ya berarti gampang, ecek-ecek. Saingannya cuma 3. Minernya masuk lagi, minernya makin-makin canggih. Gitu kan. Ingat ya, ketentuan dari blok, dari Bitcoin. Bitcoin menginginkan tiap blok itu 10 menit. Secemen apapun atau sejago apapun computing power-nya ya, dari miner-minernya, Bitcoin akan selalu 10 menit. Tiap blok baru itu selalu 10 menit. Nah, caranya dirubah-rubah sama Bitcoin system. Ya, difficulties-nya tuh dirubah-rubah. Nah, siapa yang mengubahnya? Ingat tadi ya, Bitcoin itu peer-to-peer, jadi nggak ada masternya yang nyuruh-nyuruh. Lu rubah ya, lu rubah ya, gitu ya, nggak ada. Jadi masing-masing orang sadar sendiri. Saya harus merubah gitu ya, masing-masing orang sadar. Nah, jadi tiap 10 menit, kenapa dirubah? Supaya blok itu selalu tiap 10 menit, gitu ya. Nah, tiap 2016 blok, ya, tiap 2016 blok di-readjust. Caranya ya seperti ini, ya. Berarti jadi caranya gimana? Ini gini. Misalkan target itu yang tadi bits-nya tadi, tingkat kesusahan ya. Jadi target itu tingkat kesusahannya. Jadi tingkat kesusahan gitu ya, dikali. Jadi actual time-nya berapa? 2016-nya itu sudah saya nggak tahu ya 2016 blok itu berarti ya kira-kira 2016 dikali 10 menit kan? Ya kan? Nah, sekian lah. Ini actual time-nya. Actual time-nya. Nah, ini ideal time-nya. Ideal time kan kalau 2016 blok ya berarti 2016 dikali 10 menit kan? Gitu. Nah, ini di readjust dapatlah dia tingkat kesusahan barunya. Nah, ini yang akan tingkat kesusahan barunya ini yang akan dipakai untuk masing-masing minernya. Jadi masing-masing miner dengan sadar mengubah dirinya sendiri ya dengan sebuah rumus yang sangat simpel ini. Gitu. Nah, ini ya. Nah, jadi konsensusnya si Bitcoin tadi ya, ingat tadi ya, Bitcoin ini desentralisasi ya. Gimana sih konsensusnya kok dia bisa jalan, masing-masing bisa jalan tanpa ada apa? Centralized authority gitu ya. Nah, jadi yang pasti gini, masing-masing node ya, masing-masing node di sini ya. Masing-masing node gitu ya.
tiap-tiap transaksi itu dia bisa lihat, ini transaksi bener nggak sih? Masing-masing node bisa melakukan itu. Independen, masing-masing node bisa. Kemudian, masing-masing node ya bisa melakukan mining. Mining itu kan pada dasarnya mengumpulkan transaksi-transaksi untuk dijadikan sebuah blok. Masing-masing node bisa melakukan itu, gitu ya. Kemudian, masing-masing node, gitu ya, bisa melakukan verifikasi apabila ada blok baru, kayak gitu ya. Nah, kemudian ini yang belum kita bahas, masing-masing node juga bisa melakukan memilih yang mana chain yang bagus, chain yang benar, kayak gitu. Nah, ini yang akan kita bahas setelah ini. Ya, jadi itu konsensusnya itu seperti itu aja sebenarnya. Nah, dengan konsensus yang seperti ini, dijamin ya, dijamin orang itu nggak bisa macam-macam. Kalau ada orang yang mau macam-macam, kira-kira macam-macamnya itu kayak gimana sih? Nanti akan kita lihat ada attacks ya, namanya 51% attacks. Nah, sekarang ini yang disebut dengan chain selection. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Ini adalah Bitcoin network kita. Masing-masing ini semua tidak ada yang ini ya, tidak ada yang dispute. Jadi masing-masing setuju bahwa blockchain ini keadaannya seperti ini, masing-masing seperti itu. Bintang. Jadi the latest blockchain ya itu menggunakan bintang. Bintang. Yang sebelumnya ya terserah gimana. Pokoknya semuanya bintang. Nah, suatu hari dalam dinamika si mining ini kan mining masing-masing pengen bikin versi dia sendiri kan. Nah, kemudian si ini ya, si ini menang. Saya dapat nih mining baru nih. Ini valid nih. Nah, dia berusaha dong membroadcast. Bro, ini nih jawaban benar nih. Ini kan. Nah, dia berusaha membroadcast jawaban dia ya. Sehingga orang-orang tertentu ikutan nih. Sekarang tadinya bintang semua, ada beberapa orang yang menjadi segitiga. Segitiga menghadap ke atas. Ya ini ya. Ini grupnya dia nih. Ada orang lain lagi. Ketemu yang lain. Wah, ini saya dapat nih gitu ya. Nah, dan dia juga akan melakukan broadcast. Ya gitu. Nah, siapa yang menang? Siapa yang benar? Kita lihat pada saat terjadi seperti ini. Pertanyaannya, siapa yang benar dan siapa yang salah? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Gitu ya. Nah, menurut konsensus Bitcoin, yang benar adalah yang paling panjang. Siapa yang paling panjang? Nggak ada. Sama, perhatikan sini ya. Panjangnya berapa? Misalkan ini panjangnya 5. Berarti ini kan panjang 6. Ya, yaitu lebih satu blok dari blok bintang. Berarti kan 6 panjangnya. Berarti semuanya benar. Gitu ya. Nah, berarti pada saat ini belum ada blok yang dianggap valid. Belum ada. Ya tunggu aja lagi. Nah, begitu kita tunggu lagi, akhirnya ada. Nah, sekarang gini, ini penting juga. Masing-masing blok, mentang-mentang dia ini ya, keadaannya segitiga ke atas ini ya, tapi dia juga tahu, oh ada loh orang lain, ada versi lain loh gitu ya, gitu ada versi lain, gitu ya. Dia juga tahu yang si orang-orang ini ya, yang grup yang lain lagi ini dia juga tahu ada versi lain loh, gitu ya, gitu. Nah, kemudian ada orang baru ya. Nah, ada orang baru. Nah, apa sih maksudnya ini? Dan apa yang maksudnya ini? Maksudnya orang yang memihak yang ini, maksudnya adalah saya akan mining nih. Nah, saya akan mining di atas segitiga gini. Jadi pada saat saya mining, saya berharap dia menang. Yang ini yang buat dia, gitu ya. Jadi yang grupnya yang putih ini, maksudnya kalau dia mining, saya berharap ini yang menang, gitu ya. Nah, kalau grup yang segitiga kebalik, kalau saya miningnya di atas yang ini, gitu ya. Jadi begini, gitu ya. Nah, ternyata yang menang adalah dia. Tiba-tiba di 10 menit kemudian, dia menang. Nah, begitu menang, dia mengaku kalah. Ya udahlah, saya kalah. Akhirnya konvergen lagi keadaan ini kan dia divert. Nah, jadi dia cuma sementara aja ada forking, tapi sementara akhirnya balik lagi. Ingat ya, blok itu selalu linear ya, nggak ada blok itu bercabang. Nah, kalau bercabang ada yang namanya hard fork, ada yang namanya soft fork, kita tidak bahas ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya harap jadi tahu ya mining itu buat apa? Supaya sulit, supaya dipersulit. Tuh. Mempersulit buat saya bisa melakukan perubahan dong.
Nah, perubahannya seperti apa? Nah, ini attacks. Nah, kita akan bahas yang ada beberapa attacks ya, seperti salah satunya adalah 51% attacks ini ya. 51% attacks. Ini saya harusnya ada satu lagi nih. Ada satu lagi slide-nya. Kayaknya belum saya persiapkan. Nah, ketika MP attack-nya yang dilakukan oleh Bitcoin ini ya, dia itu tidak pernah mengubah. Ada blockchain ya. Apa? Keadaannya kan seperti ini kan. Nah, tidak pernah ada yang namanya attack, yang namanya transaksi yang udah ada di sini dirubah, itu tetap tidak ada. Ingat tadi ya, transaksi itu dia adalah secure karena kita bilang tadi ada mekanik transaksi-transaksi yang udah ada dan udah valid. Itu nggak ada tiba-tiba dirubah yang tadinya saya memberi misalkan 1 BTC, tiba-tiba ada orang lain berhasil mengubahnya menjadi 50 BTC. Itu nggak pernah terjadi. Tidak mungkin terjadi. Nah, attack yang ada di sini maksudnya adalah attack yang ada di koin-koin yang baru. Nah, transaksi-transaksi yang baru. Baru ini kan berarti bloknya masih blok-blok yang baru. Nah, blok-blok yang semakin lama blok itu berarti dia semakin aman ya. Semakin aman. Kenapa? Karena kalau saya mau melakukan perubahan yang ada di sini, saya mau melakukan perubahan di sini, maka blok-blok yang ini kan harus dirubah semua. Harus dirubah semua. Kayak gitu. Nah, padahal blok tadi kan setiap membuat blok itu kan tiap 10 menit. Ya berarti nggak mungkin dong ya mengubah transaksi-transaksi yang udah dari dulu-dulu itu udah nggak mungkin lagi, karena ingat tadi pembuatan blok itu dipersulit. Nah, makanya kalau seandainya tidak ada proses mining, orang bisa aja seenaknya, saya mau bikin blok saya lagi ya. Di sini kan ada sebuah transaksi. Memang benar transaksi itu tidak mungkin dirubah. Tapi bisa kan transaksi itu tidak diikut sertakan kan bisa. Jadi anggap aja saya nggak mau ngaku ada transaksi ini. Saya mau berubah. Nah, apa yang terjadi pada saat dia berubah? Maka ingat, kalau kita lihat tadi hash mekanisme hash tadi gimana? Maka hash-nya dia berubah kan? Transaksi ID dia berubah. Padahal yang sebelum dirubah tadi kan sudah ada blok yang setelahnya tadi kan. Blok yang setelahnya tadi kan dia menunjuk ke sebuah bilangan tertentu. Nah, pada saat dia merubah ini, ya dia nggak akan menunjuk ke dia lagi dong, kayak gitu ya kira-kira ya. Makanya gini, kalau saya mau ngaku-ngaku ada transaksi, gitu ya, bukan, saya mau menghilangkan transaksi yang ada di sebelumnya, yaitu ada di sini, yang dia lakukan adalah, ini dia hilangkan transaksinya, kemudian blok-blok yang berikutnya, dia hitung ulang lagi. Karena kalau enggak kan ini jadi nggak valid dong, karena previous hash-nya kan berubah. Ya ini hash-nya yang si dia tadi yang dia rubah kan jadi berubah, maka bloknya yang setelah dia juga harus dibenahi dong, ya nggak? Nah, yang ini harus dibenahi, yang sini harus dibenahi. Nah, cara benahinya gimana? Ya saya bikin ulang. Saya bikin ulang. Nah, makanya bikin blok itu dipersulit supaya nggak bisa orang tuh seenaknya bikin ulang blok. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kenapa mining itu disengaja dipersulit supaya orang tuh nggak bisa seenaknya ngubah-ngubah. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, ini mohon maaf Halo ya Kak Diki. Ya. Iya, kayaknya ini udah Ya, benar. apa ya? Iya. Udah terlalu malam ya. Udah mau buka nih. Iya. Ya, benar. Baik, nggak apa-apa. Saya sudahi di sini ya. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Saya balikkan lagi ke Mbak Yohana. Oke, baik. Terima kasih. Oke, berarti saatnya kita buka sesi tanya jawab ya. Baik, karena memang waktunya sudah mendekati waktu berbuka puasa, kayaknya kita buka 2 pertanyaan, cukup 2 pertanyaan aja. Sepanjang materi mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Gimana, sorry? Saya tadi ada, apakah itu pertanyaan buat saya atau gimana? Mohon maaf, saya tadi nggak
nggak dengar. Belum Kak, ini pertanyaan dari peserta. Begitu. Teman-teman, apakah ada pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan? Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar atau mungkin bisa langsung disampaikan. Udah mau buka ya, jadi Ya udah mau berbuka. ya ini apakah semuanya belum dapat ya slide-nya? Apakah perlu saya broadcast aja ya ini link buat share-nya, link buat apa? Slide-nya. Slide-nya udah ada, Kak. Udah ada ya? Iya, Oke. udah. Baiklah kalau gitu. Oke, ini sepertinya teman-teman mungkin masih kebingungan atau mungkin masih pada malu-malu ya, mau ngasih pertanyaan apa. Kalau begitu saya aja yang ngasih pertanyaan buat Kak Diki. Semisal nantinya akan dibuka webinar atau sesi part 2 atau sebagainya, kira-kira dari Kak Diki sendiri bakal ngebahas apa sih? Wah, ini tergantung. Kalau saya pribadi, saya sebenarnya passion saya ini lebih ke software engineer ya. Software engineer kayak gimana sih? Sehari-hari bikin RESTful server, bikin gimana cara bikin aplikasi yang scalable. Saya lebih ke back end. Dulu saya pernah jadi front end, tapi udah lama sekali. Nah, jadi kemudian kalau misalkan ngobrolin tentang functional programming itu seperti apa, itu juga passion saya. Mungkin misalkan gimana cara bikinnya supaya object oriented programming sesuai dengan kaidah-kaidah OOP gitu ya, domain driven design. Nah, boleh juga mungkin nextnya smart contract, lebih ke yang practical. Ini kan terlalu scientific ya, mungkin bosenin. Ini tidak ideal dalam keadaan hampir berbuka, kayaknya jadi tambah lapar kan gitu. Nah, mungkin kalau smart contract ya, bikin apa itu NFT, kan zaman sekarang kan zaman NFT, harusnya itu yang lebih menarik. Saya juga bisa, yang biasa saya jalankan juga, misalkan penasaran tentang yang namanya low level ya. Nah, gimana sih caranya supaya memiliki mindset low level? Misalkan gimana sih cara bikin operating system sendiri? Kok operating system itu kok tiba-tiba muncul gitu ya? Pada saat komputer dijalanin tiba-tiba muncul. Siapa yang munculin? Kayak gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, next-nya bisa diadain dengan topik seperti itu. Baik, terima kasih Kak Diki. Waduh, ada teman-teman yang nanya. Kayaknya karena memang waktunya terbatas banget, ini kita pilih satu pertanyaan aja ya. Dari Kak Diki boleh dipilih, ada di kolom komentar, Kak. Oke ya, jadi saya juga bingung nih mau milih yang mana ya. Yang smart contract. Nah, jadi smart contract itu adalah sebuah ide yang pertama kali dikeluarkan oleh Vitalik Buterin, orang Rusia kelahiran Kanada itu. Nah, dia bikin paper dibantu sama orang namanya Gavin Wood. Nah, Gavin Wood ini juga lah yang mengarang buku yang saya pakai tadi, Mastering Bitcoin, itu salah satu co-author-nya adalah Gavin Wood ini. Nah, jadi Bitcoin itu tidak ada smart contract-nya kayak gitu. Nah, sedangkan dibikinlah Ethereum ya. Jadi kan Ethereum itu kan adalah anaknya si Vitalik Buterin, dibantu sama Gavin Wood ini, dia jagoan C++ waktu itu. Jadi awal-awal Ethereum dibikin sama C++, akhirnya sekarang dibikin pakai Go ya. Ada juga yang lain menggunakan Rust dan sebagainya. Nah, jadi dengan menggunakan smart contract, cara jalaninnya gimana, ini juga salah satu hal yang penting ya.
Cara jalaninnya adalah jadi masing-masing akun. Jadi nanti kita akan ada yang namanya akun program, ya, akun smart contract. Jadi kalau kita buka coinmarketcap.com gitu ya, kita tekan enter, terus kita buka koin-koin tertentu, misalkan koin itu kan sebenarnya cuma sekedar smart contract ya. Ada beberapa koin yang native, misalkan Solana itu koin native, dibikin pakai Rust ya. Tapi kalau koin yang misalkan Sandbox itu dia jalan di atas Ethereum gitu ya, dibikin pakai Solidity, kita bisa lihat source-nya. Jadi itu koin di atas koin ya. Koin Sandbox itu berjalan di atas platform Ethereum kayak gitu. Nah, gimana cara jalaninnya? Ya nanti kita bikin pakai Solidity ya. Kita ngomongin secara praktikalnya, jadi kita coding pakai Solidity. Nah, kemudian kita deploy. Nah, deploy-nya gimana? Ya deploy-nya ya kita lakukan transaksi ke sebuah address. Jadi masing-masing nah, nanti program kita itu akan tertanam di node-nya. Jadi Ethereum itu kan juga ada node. Kita sudah bahas tadi kan ada Bitcoin node kan. Nah, Ethereum itu juga ada node-nya kan, node-nya banyak yang bisa mining. Nah, Ethereum node itu selain dia mining, dia juga menjalankan program kita. Nah, lucunya program yang jalan di atas Ethereum ini disebut DApp, ya Decentralized App. Artinya apa? Artinya, misalkan kita jalan sebuah program ecek-ecek, itu satu tambah cara menjalankannya ya kita initiate sebuah pakai TCP gitu ya, kita tembak ke node-nya, alamatnya gitu ya, alamat kontraknya, ada address-nya gitu ya, tolong dong jalanin 1+1. Nah, 1+1 ini ya nanti akan jalan di semua node-nya gitu. Jadi node bukan cuma jalan di satu node, aplikasinya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya lebih afdol kalau kita pakai diagram ya, karena ada beberapa hal yang sebenarnya nggak bisa saya jelaskan tanpa diagram. Saya orangnya diagram banget ya, saya kalau jelasin biasanya sambil nyoret-nyoret gitu. Jadi kalau nggak nyoret-nyoret mungkin kurang nih ya, kurang bisa di manage ya apa yang mau saya bilang kayak gitu ya. Jadi dari saya itu aja jawabannya, mungkin menjawab atau mungkin belum ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Diki. Jawabannya sangat jelas dan mudah dipahami. Baik, karena memang waktu kita sudah mepet, kita saatnya foto bersama sebentar. Oke, baik, boleh teman-teman untuk on cam. Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih buat Kak Diki, Kak Joy, dan semua teman-teman yang sudah bergabung dalam webinar kita pada kali ini. Semoga semua ilmu yang telah disampaikan dapat berguna dan dapat menjadi penambah wawasan untuk kita semua. Buat teman-teman yang sudah bertanya, nanti pertanyaan-pertanyaannya akan kami tampung dan mungkin akan diberi sesi ya, misalnya dimungkinkan akan diberikan sesi untuk dijawab nantinya. Oke, kalau begitu kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi webinar dari Naulidata yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak, terima kasih Kak Diki, terima kasih teman-teman semua. Selamat sore, selamat berbuka. Mari, terima kasih banyak. Sampai jumpa.